Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang satu penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita adalah kanker serviks. Nah, kalau kita membaca data, boleh deh Anda googling gitu ya. Ternyata kanker serviks ini menempati urutan kedua kanker paling mematikan bagi wanita setelah kanker payudara. Ini kalau dilihat dari profil kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2021 itu ada sekitar 36.000. Ya bukannya kita doain sih, cuman maksudnya mungkin saat ini jumlahnya lebih dari itu. Dan itu jumlahnya adalah 2 kali lipat lebih banyak kalau dibandingkan dengan tahun 2008. Nah ini juga kita harus memperhitungkan ya tingkat mortalitasnya seperti apa. Kayak mungkin screening dari awalnya juga. Jadi kalau kita berfokus pada oke, kayaknya orang-orang takut deh gitu ya. Ketika kita ngomongin kanker serviks, nggak ada gejala apapun, akhirnya terjadi apa? Ya udah masuk stadium lanjut dan akhirnya waduh susah banget. Nah makanya hari ini kita akan membahas pengobatan apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang ini sudah divonis kanker serviks. Tapi sebelum membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan reproduksi wanita ya. Oke, kita lihat yang pertama saya. Perempuan, kaget loh nih saya bacanya ya. Perempuan katanya punya hormon testosteron. Itu kan hormonku. Gitu ya. Jadi maksudnya bukan hormonku, maksudnya hormon pria gitu ya. Tapi gimana tuh ya? Maksudnya kan selama ini kita ngertinya hormon testosteron teh punyanya laki-laki gitu ya. Tapi kenapa perempuan juga punya? Nah maksudnya gini, berarti kalau gitu laki-laki punya estrogen. Nggak ngerti ya, nanti kita tanyakan ya ke dokternya ya. Tapi kalau kita ngomongin antara testosteron, estrogen yang dimana perempuan notabene memang ya pasti estrogen ya gitu ya. Kalau laki-laki kan testosteron. Tapi ada yang bilang juga bahwa perempuan itu juga punya testosteron. Aduh gimana ya? Jadi kalau laki-laki kan memang testosteron ada fungsinya masing-masing sesuai untuk ya anatomi tubuh laki-laki gitu ya, sesuai apa yang untuk numbuhin kumis lah dan lain sebagainya, itu yang simpelnya gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan gimana gitu? Fungsinya testosteron untuk tubuh wanita seperti apa? Kalau ada, nanti kita tanyakan, emang beneran ada hormon testosteron di tubuh wanita? Semua wanita atau beberapa wanita khusus? Atau memang semuanya ada? Nanti kita bahas ya. Sambil saya mau tanya juga, kepo nih ya. Berarti kalau di cowok ada estrogennya juga gak? Yang akhirnya mempengaruhi tingkah laku dari laki-laki juga? Nanti deh kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Wanita menopause katanya lebih mudah terserang penyakit. Yes, kalau kita ngomongin wanita. Ini kan memang, ya tadi kita ngomongin katanya kemungkinan ada testosteron. Tapi kalau kita ngomongin wanita kan memang mereka adalah estrogen ya. Dan kalau kita ngomongin wanita menopause, itu kan berarti tingkat produksi hormon estrogennya menurun. Sementara kita tahu bahwa wanita adalah makhluk yang estrogen dependent. Nah, tergantung pada estrogen gitu ya. Tapi apa jadinya kalau akhirnya tingkat produksi hormon estrogennya menurun dan berada pada fase menopause. Nah, katanya kalau di fase menopause tingkat daya tahan tubuh, imunitas dan lain sebagainya itu menurun sehingga risiko untuk mengalami berbagai penyakit itu muncul. Pertanyaannya gini, sebenarnya yang jadi risiko munculnya penyakit itu gara-gara menopause-nya atau gara-gara, kan kita tahu ya, maksudnya kalau orang wanita itu masuk menopause, so otomatis mereka ada di usia lansia, ya 50 plus lah ya gitu. Sehingga kalau kita ngomongin proses degeneratif tubuh, pastilah di usia segitu pasti ada proses aging. Nggak akan mungkin manusia nggak akan mengalami proses aging. Sehingga akhirnya mau nggak mau kalau namanya proses degeneratif, aging, metabolisme menurun dan lain sebagainya, kinerja tubuh pasti akan menurun. Sehingga kayak, oh dia kayaknya rentan mengalami penyakit gara-gara menopause. Apakah karena menopause-nya atau gara-gara proses aging-nya? Karena kebetulan bareng gitu ya munculnya antara si menopause maupun agingnya. Nanti deh kita bahas ya, ada nggak hubungan antara menopause dan juga risiko atau rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Jangan deh ya, kasihan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, bra berkawat katanya bisa memicu kanker payudara. Ini tuh sekarang banyak banget ya, maksudnya di luaran sana itu dijual berbagai jenis bra. Kalau sekarang kayaknya agak
yang berkawat itu mungkin agak dikurangi mungkin ya. Karena mungkin pandangan masyarakat bahwasanya bra berkawat ini bisa memicu terjadinya kanker. Sementara kalau kita lihat kan kanker serviks ini apakah memang dipengaruhi dari kawat di bra itu atau sebenarnya kan mungkin ada faktor genetik, faktor hormonal atau faktor yang lain gitu ya yang akhirnya menimbulkan orang ini atau wanita ini mengalami kanker serviks. Apa gara-gara bra berkawat terus orangnya pakai branya nggak berkawat aman dari kanker serviks? Kalau kayak gitu nanti banyak yang beli yang nggak berkawat ya sehingga menghindari potensi terjadinya kanker serviks. Nanti kita tanyakan ada nggak hubungannya antara bra berkawat dan tidak berkawat gitu ya. Kan biasanya yang berkawat itu kan biar jejak gitu ya. Oke, nanti kita lanjut ya yang keempat ya. Pola makan katanya ini bisa memengaruhi kesuburan wanita. Itu banyak banget ya, maksudnya di luar sana itu kamu kalau perempuan jangan makan ini, jangan makan itu. Nanti itu bisa becek, nanti itu bisa memengaruhi fertilitas kamu, nanti kamu nggak subur, nanti kamu mandul dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang akhirnya kayak maju mundur. Kalau mau makan ini, makan itu, takut nanti nggak subur, takut nanti ini itu dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin asupan ya, oral intake yang masuk ke tubuh wanita gitu ya, itu sebenarnya ada nggak pengaruhnya? Ya kita ngerti lah ya, nutrisi, gizi, and so on itu kan memang pengaruh untuk kesehatan kita secara umum. Tapi kalau kita ngomongin tentang reproduksi wanita, tingkat fertilitasnya, apakah itu juga dipengaruhi oleh nutrisi yang kita konsumsi? Atau mungkin ada banyak faktor gitu ya, nggak hanya nutrisi aja, tapi mungkin pola makan, pola istirahat, stress management dan lain sebagainya itu katanya bisa mengaruhi kesuburan. Nanti deh kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Rahim adalah organ tubuh yang unik. Ya iyalah unik, kan cowok nggak punya rahim, hanya dari cewek ya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin organ yang unik, maksudnya bukan gara-gara cuma ada di cewek aja, karena di cowok nggak mungkin ada rahim. Maksudnya adalah rahim itu kalau dilihat itu kurang lebih ukurannya itu sebesar ukuran buah lemon gitu ya. Nah kalau dia lagi mengandung katanya bisa segede buah semangka. Apalagi kalau kandungannya itu hamilnya itu hamil kembar. Itu kalau hamil kembarnya 5 jadi segede buah apa ya? Kalau semangka kayaknya nggak cukup ya. Nah itu keren banget ya, maksudnya unik banget. Dia tuh bisa kayak mengembang, kan sama kayak lambung juga mungkin ya. Dia sama-sama mengembang gitu. Nah katanya akan kembali lagi setelah beberapa pekan pasca persalinan. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar reproduksi wanita dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan wanita. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Severina Adela Tobing, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Adela, apa kabar? Selamat pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan wanita ya. Baik. Ini kan menjadi ilmu yang harus dipelajari oleh wanita karena Betul. mungkin banyak yang nggak paham gitu ya dok ya. Iya. Tapi sebelum bahas tentang kanker serviks yang serem banget ya hari Serem Jumat banget. kita bahas kanker serviks. Kita bahas ini dulu ya, mitos Baik. faktanya. Yang pertama adalah mitos atau fakta nih dok, perempuan itu punya hormon testosteron. Nah gimana ya dok? Iya. Kan taunya kita testosteron itu untuk laki-laki. Punya laki-laki, Cewek itu estrogen. estrogen. Ini teh kumaha Kumaha? cewek punya testosteron. Baik, sebenarnya itu fakta Kak Raden. Waduh. Baru tahu. Iya, gimana tuh? Jadi sebenarnya kita sama-sama punya keduanya. Oh gitu. Jadi pada perempuan kita punya estrogen dan punya testosteron. Pada laki-laki juga demikian, punya testosteron dan punya estrogen. Hanya levelnya saja yang berbeda. Sehingga pada perempuan kadar estrogennya tinggi, sedangkan kadar testosteronnya jauh lebih rendah. Ya demikian. Tapi kita sama-sama baik laki-laki maupun perempuan punya dua-duanya. Oh gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih dok? Maksudnya ini tanya kepo ya. Iya. Oke deh, normalnya itu di perempuan lebih banyak estrogen daripada Betul, testosteron. betul. Laki-laki pun begitu. Iya. Lebih banyak testosteron daripada estrogennya. Ada nggak? Maksudnya kayak ibarat kata kalau perbandingan presentasi itu kalau di perempuan tuh estrogennya misal ya dok ya 90%, testosteronnya 10 Baik, gitu ya. iya. Ya cowok pun begitu. Betul. Tapi ada nggak mungkin kayak yang cewek
Lebih banyak estrogennya kayak 60 terus testosteronnya 40 kan banyak melebihi standar normalnya. betul. Begitupun di laki-laki. Ada kejadian seperti itu. Jadi kalau kadar testosteron pada perempuan itu jumlahnya melebihi batas normalnya, maka akan ada gejala-gejala yang timbul. Gejala yang mungkin sering dengar juga, Kak Raden, gejala PCOS, hirsutismus, terus gangguan siklus haid. Itu terjadi jika kadar level testosteron pada perempuan itu jumlahnya melebihi kadar normalnya. Begitu juga pada laki-laki, jika kadar estrogen atau estradiolnya lebih tinggi daripada testosteronnya, bisa terjadi misalnya ginekomastia, jadi pembesaran payudara. Demikian Kak Raden. Wow, ya ternyata fakta ya. Fakta, bukan mitos. Wow, oke ya. Saya nggak berlebihan kan Dok ya, ini pas ya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, kasihan banget sama wanita-wanita yang sudah masuk masa menopause. Baik. Ya secara fisik, secara psikis juga mereka pasti Udah mulai pressure-nya udah gak nyaman Betul. gitu ya, terganggu gitu. Nah ini ada lagi nih, orang ngomong orang-orang yang masuk masa menopause, wanita ini rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Ini gara-gara menopause-nya atau gara-gara proses aging-nya nih Dok? Jadi mostly sebenarnya karena proses aging-nya itu sendiri, ya kan? Jadi tubuh kita sudah terpapar banyak radikal bebas, sudah mulai berdegenerasi gitu. Tapi kalau berhubungan dengan menopause-nya sendiri, itu sebenarnya disebabkan oleh menurunnya proses pengeluaran hormon-hormon di ovarium, terutama hormon estrogen. Jadi memasuki masa menopause, estrogennya akan diproduksi lebih rendah, makin menurun. Sedangkan estrogen itu berfungsi untuk mengontrol kadar kolesterol kalau pada perempuan. Nah, jadi jika estrogennya turun, maka kadar kolesterolnya bisa meningkat, sehingga bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh-pembuluh darah, bisa menyebabkan gangguan aliran darah ke jantung. Nah, dan juga estrogen itu berfungsi untuk menjaga densitas tulang. Jadi kepadatan tulang itu dijaga oleh level estrogen. Jadi begitu estrogennya turun, selain kolesterol meningkat, kepadatan tulangnya juga bisa menurun sehingga terjadilah osteoporosis. Oh, makanya itu ya mungkin kayak wanita itu lebih rentan mengalami osteoporosis gara-gara densitas tulangnya. Ya. Jadi kalau wanita usia reproduktif dengan siklus haid masih baik, maka jarang terjadi osteoporosis dan jarang terjadi gangguan jantung. Berarti perempuan itu sebenarnya estrogen dependent banget ya Dok ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Oke ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini tadi ya, ada sempat misinformasi nih saya sebutin. Bra berkawat katanya bisa memicu kanker payudara. Nah ini kan memang ya bra untuk payudara gitu ya. Tapi bra yang berkawat katanya bisa memicu kanker payudara. Ini kan serem banget ya Dok ya. Meskipun sekarang mungkin kayaknya agak lumayan jarang kali ya mungkin. Karena saya nggak pernah beli bra sih Dok, ini nggak ngerti maksudnya. Masih adakah bra berkawat sehingga akhirnya kayak orang takut gitu Dok? Ya masih, karena malah sekarang banyak supporting bra gitu ya untuk push up bra, mungkin membentuk shaping payudara demikian. Memang diklaim bahwa bra berkawat itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit payudara gitu ya, terutama ke breast cancer. Tapi sebenarnya itu mitos Kak Raden. Itu mitos Kak Raden ya. Jadi memang betul kalau kita pakai bra terlalu ketat atau ada kawatnya, dia bisa menghambat aliran kelenjar limfe. Jadi kelenjar limfe itu flow-nya terhambat karena tekanan dari kawatnya tersebut, sehingga bisa merusaklah jaringan yang lama-lama terus-menerus mengalami gangguan flow. Tapi tidak berhubungan langsung dengan terjadinya kanker payudara. Jadi tidak ada penelitian yang mendukung, bahwa penggunaan bra berkawat itu meletup kanker payudara. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini dia, kan banyak sekali kalau kita ngomongin kesehatan, terutama wanita itu tergantung dari banyak hal Dok. Ya, salah satunya itu pola makan. Apa yang jadi oral intake-nya kita. Itu pengaruh nggak sih dengan kesehatan wanita terutama di organ reproduksinya? Pengaruh Kak Raden. Jadi ini fakta, betul. Karena memang sekarang kita udah terpapar dengan jenis makanan yang macam-macam ya. Tingkat karsinogennya tinggi, radikal bebasnya tinggi, sehingga kadang-kadang oral intake kita daily itu
tidak balance. Berapa sih, apa saja sih nutrisi yang kita perlu dan bukan sekedar bikin kenyang, bukan sekedar rasanya enak gitu. Nah sehingga kalau di akumulatif nih, tahun ke tahun, sehingga pada usia-usia di atas 35, karena itu dikatakan resiko tinggi di atas usia 35, itu karena paparan terhadap radikal bebasnya udah terlalu banyak. Ya demikian, sehingga bukan terjadi instan memang kalau saat ini kita makan sesuatu yang junk food, saat itu juga terjadi, tapi dia sifatnya akumulatif. Jadi tahun ke tahun tingkat paparannya makin tinggi sehingga pada usia tertentu kualitas organ reproduksinya sudah menurun. Oke, Dok, ini bukannya doain ya, maksudnya melihat lifestyle anak-anak muda terutama wanita, perempuan-perempuan yang saat ini ya masih di usia 20s, 30s lah ya gitu, merasa kayak nggak apa-apa kok makan junk food ini segala macam, yang penting enak. Dengan makan kan yang disukai nanti hormon endorfinnya timbul, bahagia, happy gitu kan. Itu kan bisa meningkatkan imun, menghalang penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau akhirnya ditimbun-timbun tadi seperti Dokter Della sampaikan, akhirnya kayak 10, 20, 30 tahun lagi kan siapa yang ngerti ya. Betul, Kak itu Raden. juga bisa memicu ya Dok, ditumpuk berpuluh tahun itu gitu Betul, ya. Kak Raden. Karena benar-benar akhirnya nutrisi yang kita butuhkan tuh seperti tenggelam gitu. Ya, hanya mengutamakan hanya rasa dan kenyang gitu ya. Sedangkan tidak mengandung elemen-elemen yang kita butuhkan untuk kesehatan organ reproduksi. Demikian. Bahaya banget ya. Ya. Mulai sekarang harus inilah ya self-awareness tentang ya. makanan apa yang kita konsumsi ya. Karena kalau dulu kita pulang sekolah makan di rumah, makanannya mama, masakannya mama gitu ya. Tapi sekarang kita sekolah pagi sampai sore jajan. Betul. Gitu. Oke Dok ya, kita lanjut yang terakhir ya. Ya. Nah ini dia, katanya rahim itu adalah organ yang unik. Ya. Uniknya kenapa? Selain nggak ada di pria. Kali ini memang nggak ada di pria yang kali ini ya, beda sama si testosteron tadi ya. Oke, gimana tuh? Unik sekaligus magic mungkin ya. Jadi magical anatomy feature lah si rahim ini di tubuh seorang perempuan. Karena memang tadi besarnya hanya sebesar buah lemon. Kalau kita kecil. Ya, besar sedikit dari telur ayam, besar sedikit, kecil saat kita tidak hamil. Tapi saat terjadi pembuahan, saat terjadi kehamilan, terus dia bisa mengakomodasi bayinya membesar sampai seukuran cukup bulan itu mungkin sampai mendekati tulang dada ya. Maksudnya elastisitasnya bisa sampai sebesar itu. Bukan itu saja, terus dia bisa ada suatu kehidupan baru. Jadi seperti ada dunia baru di dalam situ, ada sirkulasi baru yang berbeda dengan sirkulasi ibu sampai bayinya lahir. Jadi sirkulasi itu mensupport perkembangan bayi dari masih embrio sampai ke usia cukup bulannya, sampai semua organnya matang, paru-parunya matang. Lalu begitu bayinya lahir, lepaslah plasenta, terus dia kembali lagi mengecil ke ukuran semula seperti nggak terjadi apa-apa sebelumnya demikian. Jadi dia unik sekaligus magic juga mungkin begitu Kak Raden. Ya. Wah, sangat luar biasa. Tapi saya jadi pertanyaan nih Dok, itu kalau ada yang hamil kembarnya bisa sampai lebih dari 3, 4 itu gimana tuh? Itu bisa menyesuaikan? Bisa. Makanya itu hebatnya ya rahim itu ya. Kadang ibunya kecil, bayinya bisa 3,5 kilo. Kita sebagai dokter kandungannya juga muat aja ya gitu. Ya. Itu nggak ngap ya Dok ya ibunya. Lumayan mungkin ya. Lumayan Kak Raden. Oke, thank you ya Dok ya sudah terjawab ini. Baik. Mitos faktanya nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang kanker serviks di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, pengobatan untuk kanker serviks. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Severina Adela Tobing SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke Dokter Adela, kita lanjut lagi ya. Ini kan menjadi momok ya untuk para wanita gitu ya. Kalau kita ngomongin kanker itu memang kanker payudara, kanker serviks udah serem banget lah. Karena itu adalah ya asetnya perempuan kan seperti itu. Nah kalau ngomongin tentang kanker serviks sebenarnya
kan masih banyak simpang siur nih dok Iya. di luaran sana kayak penyebabnya apa Iya. adalah karena ini karena itu dan lain sebagainya. Iya. Nah sekarang kita ngomong sama ahlinya langsung nih. Iya. Sebenarnya penyebab utama kenapa ada kanker serviks ini Iya. apa dok? Ya, kanker serviks itu mungkin tadi udah dijelasin sama Kak Raden bahwa memang merupakan kanker ginekologi tertinggi. Kalau di organ reproduksi dia adalah kanker keganasan tertinggi pada perempuan. Jadi dia memang imbang-imbangan sama kanker payudara kalau dari bagian lain gitu ya. Dan angka kejadiannya di Indonesia juga sangat tinggi, kasus baru hampir 30.000 per tahun. Dengan angka kematian hampir 3.000 wanita meninggal karena kanker serviks per tahunnya. Jadi itu angka yang cukup tinggi, momok bagi bagian ginekologi. 10%-an. Iya, betul, meninggal per tahunnya. Jadi penyebab utamanya adalah infeksi dari human papilloma virus, jadi oleh HPV. HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah HPV yang strain 16 dan 18. Nah, jadi kontak dengan virus tersebut pada bagian serviks itu lama-lama akan merusak struktur sel. Jadi sel yang sehat, sel yang normal itu lama-lama akan bermutasi menjadi sel yang abnormal yang pertumbuhannya tidak terkontrol. Jadi dia tumbuh terus, membesar terus sehingga menjalar ke bagian-bagian lain di luar serviksnya itu sendiri. Oh, Begitu. oke. Yang jadi pertanyaan tuh gini dok, human papilloma virus ini yang strain 16 dan 18 ini tuh adanya di mana gitu kan? Kan Iya. mata kita kan nggak mungkin bisa ngeliatin ini ada virus gitu. Lah kalau teko ini kan kelihatan ya dok ya gitu. Lah kalau virus gitu kan kita kagak kelihatan. Iya, Apalagi nggak kita bedain ini kelihatan, strain iya. 16 ini strain 18. Betul. Gitu dok. Kontaknya sebagian besar memang dari hubungan seksual. Hampir 100%-nya dari hubungan seksual. Jadi kita yang seksual aktif itu kita harus hati-hati karena kanker serviks ini adalah salah satu kanker walaupun dia momok angkanya paling tinggi tapi dia adalah salah satu kanker yang justru bisa dicegah. Bisa dicegah. Beda dengan kanker payudara dan kanker ovarium yang memang diturunkan melalui gen BRCA. Tapi kalau kanker serviks ini bukan penyakit keturunan. Jadi kalau kita mencegah paparannya, jadi dari transmitted disease gitu, kita bisa tidak terkena kanker serviks. Demikian. Oh, berarti kayak safe sex? Yes, safe sex, lalu single partner, lalu memulai hubungan seksual itu pada usia yang sudah matang, jadi bukan early, bukan di usia belasan tahun gitu. Lalu, Oke, berarti sebenarnya HPV 16 sama 18 ini dia itu transmitted dari pasangan. betul, bisa saling pasangan. Jadi dari pasangan yang laki-laki ke perempuan ataupun perempuannya ke laki-laki. Jadi jika ada salah satu yang tidak safe sex, maka bisa saja semakin tinggi tingkat kita berhubungan seksual dengan multi partner, maka semakin tinggi juga kita ada kecenderungan terpapar sama HPV tersebut. Itulah ya, maksudnya kayak Baik. ya tadi ya single partner Single gitu ya, partner, ya. yaitu being faithful ya, setia sama satu pasangan ya. Nah, karena kan mungkin sekarang susah ya, maksudnya kayak ada satu pasangannya yang mungkin faithful, tapi mungkin yang pasangan yang lainnya Tidak, quote and quote iya. seperti itulah ya. Kalau bisa memang harus sama-sama saling menjaga kan. Betul, Karena mungkin iya. banyak nggak sih dok yang akhirnya kayak si wanita ini mengalami ini gara-gara ketidaktahuan karena pasangannya seperti itu dan akhirnya dia yang jadi korban. Banyak sekali karena itu sekarang kita penata laksanaan kanker serviks ini sudah dimulai dari dini sekali, dari anak usia 9 tahun. Nah, betul, dari anak 9 tahun. Jadi pencegahan SIA serviks itu dimulai dari saat si perempuan ini belum melakukan hubungan seksual. Ya. Oke, tadi juga sebelum live aku sempat baca tuh dok. Iya. Maksudnya kayak pemerintah tuh sedang menggalakkan screening ya dini untuk kanker serviks. Targetnya 70%, baru tercapai 7%. Itu baru 10%-nya ya. Jauh Memang masih PR-nya. masih jauh ya, PR-nya Iya. masih jauh. Makanya mungkin sebelum mereka sexually active, Iya. mereka harus benar-benar tahu lah ya tentang ini. Itu kan penting banget. Jangan sampai akhirnya menyesal di ujung gara-gara udah terjadi. Nah, kalau ngomongin udah terjadi, kan selama ini sering kita dengar nih dok. Maksudnya kayak mereka datang ke dokter di posisi stadium katanya udah lanjut, Betul. udah aduh ini udah berat gitu. Nah, kalau kita ngomongin stadium sebenarnya ada stadiumnya itu apa aja sih dok kalau kanker serviks? Stadium dari 0 sampai 4. Jadi yang 0 itu masih karsinoma in situ, jadi belum ada lesinya. Lalu stadium 1, 2, 3, dan 4. Tapi sebelum sampai ke kanker sebenarnya ada lesi prakankernya dulu. Jadi saat kita mulai terpapar oleh HPV, dia tidak langsung serta-merta jadi kanker serviks. Jadi dia ada lesi prakanker dulu.
yang paparannya sampai terjadi keganasan itu bisa sampai 17 tahun sebenarnya. Wow, lama ya? Lama. Sehingga sangat penting untuk mendeteksi pada masa sebelum terjadi lesi kankernya ini. Ya, jadi memang kenapa pasien itu datang sudah keluhan berat dan biasanya sudah stadium lanjut, karena stadium lesi prakanker dan stadium awal kanker itu hampir tidak ada gejala. Selama belasan tahun itu? Hampir tidak ada gejala. Kalaupun ada gejala, dia akan nyaru gitu. Dia kadang keputihan mungkin, kadang ada perdarahan di luar siklus haid, kadang ada nyeri-nyeri sedikit tapi hilang timbul. Jadi seperti aja kayak gangguan hormon, kalau perempuan kecapean, lagi stres, lagi berantem misalnya. Mungkin dia juga bisa ada gangguan haid, gangguan keputihan. Tapi jadi nyaru apakah ini karena gangguan pada serviks atau karena gangguan hormon saja. Jadi kalau sudah sampai stadium lanjut, dia baru tuh ada keputihan yang tidak sembuh-sembuh, setiap hari keputihan, sudah berubah tuh konsistensinya, bukan sekedar cair tapi kental, kuning, baunya udah lebih menyengat. Atau dia ada perdarahan di luar siklus yang tidak terkontrol. Jadi di luar haid, kalau berhubungan seksual habis itu berdarah. Ada guncangan sedikit dia berdarah. Ada nyeri-nyeri sampai ke bagian berkemih, sampai ke pinggang. Nah, itu biasanya sudah di stadium 2-3 ke atas, Kak Raden. Ya, karena itu deteksinya harus dari sebelum ada gejala tersebut. Nah, untuk mau memulai deteksinya itu gimana, Dok? Maksudnya kan tadi nggak keras apa-apa. Iya, nggak keras apa-apa ya gitu ya. Kayak I'm fine-fine aja tuh gitu. Iya, betul. Jadi kalau pada perempuan yang belum menikah memang tidak dilakukan screening, karena screening itu kan lewat vagina nih, Kak Raden. Jadi disarankan adalah perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual paling telat itu dalam 3 tahun berikutnya. Jadi kalau ini dia pertama kali berhubungan nih, 3 tahun kemudian dia harus sudah di screening. Screeningnya ada IVA test, biasanya di puskesmas, di posyandu sudah mulai dilakukan IVA test pakai asam asetat atau melakukan pap smear. Itu penting walaupun tidak ada gejala, Kak Raden. Jadi kadang-kadang kenapa angkanya tuh baru 17% yang berhasil screeningnya, karena kesadaran untuk memeriksakan diri rutin itu yang belum teredukasi dengan baik. Ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang. Oke, mungkin mereka takut kali ya, Dok ya. Takut kalau nanti di screening hasilnya ini. Betul, itu, akhirnya malah nggak usah parno sendiri, nggak usah deh gitu ya. Padahal penting ya. Kalaupun nauzubillah min zaliknya ada kan bisa ditangani dari awal. Betul. Itu yang penting ya. Benar. Jadi jangan nunggu sampai stadium lanjut baru datang ke dokter. Aduh, udah telat ya. Jadi dia 3 tahun pertama di pap smear, kalau hasilnya baik, pap smear berikutnya bisa rutin mungkin per 3 tahun atau per 1-2 tahun kalau ada gejala, ada keluhan. Sekarang itu deteksinya sudah sangat baik, ada co-testing namanya. Jadi pap smear sekaligus deteksi HPV. Jadi kalau hasilnya selnya normal, tidak terdeteksi HPV, dia boleh pap smear lagi per 3 tahun saja. Tapi kalau ditemukan mulai ada gangguan, dia harus diterapi segera, pap smear ulang per 1 tahun atau per 6 bulan, sehingga tidak sampai berkembang menjadi lesi kanker. Nah, itu dia ya, makanya harus screening dari awal supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Ini menarik banget kalau ngomongin kanker serviks. Karena ini pengetahuan yang harus diketahui oleh banyak wanita ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker serviks dan bagaimana cara mengobatinya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Severina Adela Tobing, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Oke, Dokter Dela, kita lanjut lagi. Karena gini ya, Dok ya, mungkin ya di Indonesia kan coverage areanya terlalu luas gitu ya. Sehingga mungkin edukasi sosialisasi tentang kanker serviks itu kurang. Nah, hari ini kita hadir di sini untuk edukasi masyarakat ya di Bincang Sehati supaya lebih banyak yang paham tentang kanker serviks seperti itu. Sebenarnya kalau akhirnya nauzubillah min zaliknya, Dok ya, kayak karena ketidaktahuan akhirnya tidak tertangani. Mungkin karena tadi nyaru-nyaru yang tadi sehingga akhirnya kayak orang nggak berpikir bahwa itu kanker serviks.
kalau the worst skenario-nya tidak tertangani atau terlambat tertangani, komplikasinya apa sih dok? Maksudnya kayak itu bisa nyebar kemana aja? Apakah di serviksnya aja atau bisa ngefek ke yang lain-lain gitu? Bisa kemana-mana Kak Raden. Jadi memang pada stadium 1 dia hanya terbatas di serviks, tapi kalau stadium kedua dia mulai ke dinding vagina, lalu mulai ke rahim ke atas. Stadium 3 dia mulai menyebar ke dinding panggul, ya ke dinding panggul dan organ-organ di sekitarnya. Jadi kalau stadiumnya sudah keempat, maka metastasenya bisa sampai ke paru-paru. Betul, ke paru-paru, ke usus, ke kantong kemih, ya gitu. Jadi bukan sekedar di sekitar organ reproduksi saja, tapi sudah sampai ke atas, sampai ke paru-paru. Nah, jadi tentu menurunkan kualitas hidup, ya kan, juga finansial dan sebagainya karena itu high cost, ya waktu juga harus habis lah untuk pengobatan kanker serviks. Jadi kalau ketahuannya sudah late, maka advance sekali akibatnya gitu. Itulah yang makanya dari awal ya dok. Ya, tapi ngomong-ngomong tentang fase-fase itu dok, sebenarnya sebelum masuk ke komplikasi dan sebagainya, sebenarnya ada nggak sih maksudnya di tahap yang mana atau stadium apa yang paling maksimal ada harapan sembuh dok? Baik. Stadium 1 sampai 2A itu masih tingkat kesembuhannya jadi 5 years survival rate-nya. Jadi 5 tahun ke depan angka keberhasilan hidup ibu ini masih di atas 80%. Oh, lumayan tinggi dong. Lumayan tinggi. Makin dini, makin angka kesuksesan kesembuhannya makin tinggi. Tapi kalau dia udah stadium 3, 4 memang justru akan semakin turun. Bahkan 5 years. 5 years itu kan singkat ya Kak. Jadi kita kalau bisa sih 5 years survival rate-nya tuh harus di atas 80%. Jadi sedini mungkin harus sudah ketahuan. Gitu. Oke. Aduh, tapi ini kalau ngomong fakta dok di lapangan dari Dokter Della juga mungkin punya pengalaman pribadi. Rata-rata biasanya kalau pasien kanker serviks datang ke dokter itu di stadium berapa dok? Karena mungkin mereka kan nggak ngerasain, akhirnya datang ke dokter. Aduh bu, ini udah stadium segini gitu. 2B sampai 3. Setelah ada gejala berat baru itu lewat hadir. Dari 2A dong dok? Lewat dong Kak. Ya, jadi itu memang momok sekali kita pada dokter obgyn kalau ketemu pasien datang dengan keluhan, dok saya perdarahan terus, saya kalau habis berhubungan dengan suami keluar darah, terus saya sakit pipis, terus saya juga nyeri panggul, keputihan terus dok. Itu aja dari anamnesis aja kita kira-kira sudah bisa menebak kira-kira ini di stadium berapakah ibu ini. Aduh, oke. Kalau akhirnya kayak udah masuk nih stadium berapapun itu gitu ya. Terus cara treatmentnya, ngobatinnya gimana tuh dok? Treatment pilihan utama pada kanker serviks itu adalah operasi dan radiasi. Jadi bukan kemoterapi kan? Oh radiasi bukan, ya? Radiasi. Jadi kemoterapinya tuh hanya terapi tambahan saja. Jadi kita lakukan yang masih operable, yang masih bisa dioperasi itu adalah stadium awal 1 sampai 2A. 2A. Ya itu biasanya lesi kankernya tuh masih terbatas sehingga bisa di-remove sebersih mungkin, tidak meninggalkan jaringan yang masih ada lesinya. Nah, jadi makin dini stadiumnya, maka dia justru harus diangkat radikal. Di remove itu ini harus diperjelas nih dok ya. Di remove ini remove apa nih? Gitu. Virusnya kah atau ada organ juga yang harus di remove nih? Ini kan jadi pertanyaan juga nih supaya nggak banyak kayak apaan ini yang di remove nih ya. Jadi karena memang si lesinya itu di serviks dan di rahim dan di organ aneksa sekitarnya jadi saluran telur dan ovarium itu kan yang berdekatan dengan daerah itu. Jadi pada stadium 1, 2A itu memang kita angkat semua rahimnya, indung telur dan ovarium dan saluran tuba sampai ke mulut rahimnya, ke serviks justru tempat asalnya si lesi itu diangkat semua Kak. Ya. Itu aja 2A ya dok ya? Iya betul, harus diangkat semua. Gimana yang 2B dan selanjutnya dok? 2B selanjutnya kalau memang operasi itu dianggap justru akan mempercepat penyebarannya karena kita tidak bisa angkat bagian-bagian yang sudah terkena, maka tidak dioperasi Kak. Justru dia hanya diradiasi saja. Diradiasi sebanyak 25 kali. Ya, lalu mungkin sebelum radiasi boleh dikombinasi dengan kemoterapi, tapi kemoterapinya itu hanya sebagai sensitizer saja, jadi supaya setelah dikemo sehingga sel-selnya itu lebih peka terhadap radiasinya. Jadi terapi utamanya itu justru radiasinya, gitu. Jadi tapi para ahli onkologi
sekarang itu memang lebih mengutamakan monomodalitas. Jadi kalau bisa operasi, operasi saja. Atau kalau memang tidak operable, tidak bisa dioperasi, maka radiasi saja. Nah, tidak dua-duanya. Hanya pada kasus-kasus tertentu baru dilakukan kombinasi. Nah, demikian. Tapi kalau yang maksimal tadi 2A terus pengangkatan di remove tadi gitu dok, itu apa bahasanya? Tingkat keberhasilan kesembuhannya gimana? 80% Kak tadi. Ya tinggi Kak, tinggi sekali. Cuman memang akan sulit untuk mengedukasi pasien yang betul. Apalagi kalau beliau wanita muda, belum punya anak atau baru punya anak 1 atau 2 yang masih menginginkan anak lagi, maka untuk mengedukasi pasien untuk mengangkat rahimnya itu mungkin akan sangat sulit. Akan sangat sulit sehingga kadang-kadang pasien itu jadi mundur dari terapi. Saya mau coba yang lain dulu deh, saya mau coba yang lain dulu deh. Sedangkan saat sudah terjadi lesi kanker, itu progresnya akan cepat sekali menuju stadium berikutnya. Jadi delay terapi itu juga akan mempercepat penyebaran kankernya. Berarti maksudnya kayak ya ini siap nggak siap ya perempuan Siap ketika nggak siap. menghadapi itu kan di satu sisi kayak ini kesembuhannya sampai 80% kalau diangkat. Betul. Sementara mereka pikir, aduh apalagi yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi belum punya anak. Kan pasti kepikiran dong Iya, dok gitu betul, kan. Kak. Itu kayak kalau akhirnya kayak ya meskipun tadi ada delay tadi ya gitu ya. Mereka coba cari Iya. itu gimana dong? Maksudnya nggak benar-benar nggak ada opsi yang lain atau Tidak gimana? ada opsi. Yang terbukti secara ilmiah sampai saat ini hanya itu. Operasi, radiasi, dan kombinasi dengan kemoterapi. Tapi yang tadi 2B justru nggak diangkat ya? Tidak diangkat. Karena Jadi, takutnya sudah ada organ lain yang sudah ada lesi kankernya. Jadi saat kita angkat justru yang tidak mungkin diangkat semua. Jadi organ-organ tertentu yang ada yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, jadi kalau di sana sudah ada lesinya, maka saat kita ganggu daerah itu malah justru akan mempercepat penyebarannya. Karena itu kalau dianggap ini tidak removable lagi, maka lebih baik diradiasi saja. Oke. Gitu. Yang kalau ini dianggap tidak removable, tetap ada stay di situ, berarti kan orang kepikiran kayak masih bisa berfungsi nggak? Kalau setelah diradiasi, jadi kan kalau tidak bisa diangkat kan dia akan diradiasi nih. Kemungkinan besar tidak sih Kak memang, karena tentu fungsi ovarium akan tidak berfungsi lagi karena radiasinya 25 kali. Ya, kepatuhan untuk radiasi itu juga sulit. Karena 25 kali itu kan berarti cukup lama ya, berbulan-bulan ya Kak. Kadang-kadang pasien itu baru 3 kali, itu 4-5 kali udah nggak mau datang lagi. Nah, jadi itu juga sulit kalau sudah diradiasi, pasien harus patuh untuk menyelesaikan program radiasinya. Nah, itu juga sulit jadi Kak. Jadi paling aman itu memang ketahuan di stadium awal. Jadi diangkat, selesai. Gitu. Selesai sih dok. Selesai juga fungsi reproduksinya ya. Iya betul Kak. Oke. Jadi ya, jadi yang utama adalah pencegahan. Pencegahan. Jangan sampai ada lesi kanker. Jangan sampai. Betul. Tapi kan mungkin gini dok, ketika ada yang ini bingung ya, posisi yang sangat bingung, sumpah itu bingung banget dok. Maksudnya saya yang cowok aja bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh perempuan itu. Kondisi yang sangat bingung antara di remove atau enggak, tapi bertahan dengan kondisi seperti itu gitu ya. Kalau akhirnya apapun yang diambil deh gitu ya, entah itu pengangkatan atau dengan radiasi dan lain sebagainya. Orang kepikiran kayak efek sampingnya dok. Ada nggak sih ketika kayak, ya kalau efek samping diangkat itu bukan efek samping ya, akhirnya kan tidak bisa hamil gitu. Tapi kalau radiasi dan lain sebagainya gimana tuh? Saat menjalaninya memang mungkin manifestasinya tiap pasien berbeda-beda ya. Iya. Mungkin ya daya tahan tubuhnya jadi turun, jadi lemah, mual muntah, mungkin nafsu makan berkurang gitu. Tapi yang kita lihat ini adalah resultnya sebenarnya. Jadi adalah menjalaninya memang sulit, tapi setelah terapinya selesai itu kan angka harapan hidupnya jadi meningkat, kualitas hidupnya jadi meningkat. Jadi menjalaninya memang macam-macam efeknya. Ada pasien yang sakit-sakitan terus karena radiasi itu kan membuat daya tahan tubuh turun. Tapi yang harus kita semangati pasiennya adalah ibu tunggu outcome-nya. Outcome-nya adalah kalau kita selesaikan ini maka ibu mungkin angka harapan hidupnya meningkat, kualitas hidupnya meningkat dan demikian. Ya. Gimana dok ya, saya aja yang cowok juga kepikiran ya kayak aduh ini akan sangat berat sekali. Makanya udahlah dari awal screening ya dok. Screening, jangan lupa. Jadi walaupun tidak ada keluhan, kalau kita memang seksual aktif, punya suami, punya pasangan,
3 tahun mungkin harus pap smear. Nah itulah 3 ya, kan tahun nggak harus pap setiap smear. bulan, setiap Tidak, minggu tidak, kan. tidak, betul, Maksudnya kayak betul. kalaupun even setahun sekali screening pun masih oke Masih lah, oke lah, aman kan. oke Maksudnya nggak lah. harus kayak parno-parno Betul. banget kan, justru di awal-awal bisa ditangani sejari dini. Ya, jadi trennya kalau ke dokter kandungan itu hanya kalau hamil. Iya. Ya, sebenarnya justru pencegahan penyakit Betul. ginekologi itu harus dimulai dari dini, bukan ketemu dokter saat sudah ada keluhan saja. Nah itu ya, karena untuk hamil juga perlu ovarium dan Kesehatan lain organ sebagainya. reproduksi Betul. dan ginekologi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhirnya. Baik, Ini baik. agak nyesek sih dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker serviks dan pengobatannya seperti apa. Kita masih bersama dengan Dr. Severina Adela Tobing, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata dan 5 Serpong. Oke dok, lemes sih dengar fakta tadi ya. Saya yang cowok lemes, apalagi yang cewek Iya, ketika divonis betul. itu gitu ya. Iya. Udah dari awal screening ya dok ya. Screening dari awal. Itu penting gitu ya. banget, ya. Ibarat kata itu jadi kayak fardu ain gitu ya. Harus Fardu. wajib ya, fardu ya gitu ya. Oke, Dok. Sekarang kalau kita ngomongin pencegahannya kan, selain screen pasti pencegahan dong Ya. gitu ya. Vaksin katanya itu bisa efektif untuk mencegah. Itu vaksinnya gimana, Dok? Jadi sekarang pemerintah itu sedang menggalakkan vaksin di usia sedini mungkin. Jadi dari usia 9 tahun, jadi akan dilakukan vaksinasi untuk anak sekolah. Oh, dari anak-anak? Ya, dari anak-anak Kenapa divaksin. dari anak-anak? Karena tujuannya adalah melindungi anak ini sebelum dia terpapar dengan hubungan seksual. Oh, oke. Ya, jadi bisa saja di saat hubungan seksual pertamanya pun kita nggak pernah tahu kalau dia sudah terpapar dengan HPV. Jadi pada usia 14 tahun ke bawah akan dilakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Tapi setelah 14 tahun sampai ke usia 45, itu target pemberian vaksin HPV itu di usia 9 tahun sampai 45 tahun. Jadi pada usia di bawah 14 akan diberikan 2 dosis vaksin, tapi setelah di umur di atas 14 tahun akan diberikan 3 dosis vaksinnya. Supaya terlindungi sebelum memulai hubungan seksual. Itu 3 dosis, 2 dosis itu sekali waktu atau ada kayak ada jedanya? Ada jedanya. Untuk 2 dosis diberikan bulan 0 dan bulan ke-6-nya. Kalau untuk yang 3 dosis diberikan bulan 0, bulan pertama dan bulan ke-6. Jadi ke-6-nya itu sebagai boosternya gitu. Ya. Itu setelah itu nanti ke depan berapa tahun lagi perlu ada vaksin lagi kah atau gimana, yang maksudnya yang reguler atau rutin gitu? Tidak perlu, Kak. Sampai dewasa? Sampai dewasa. Jadi sesimpel itu sebenarnya pencegahannya. Vaksin sebelum terpapar. Sesimpel itu, hanya 1 kali itu. Memang kita mungkin ada penyakit seksual menular lainnya, tapi paling enggak yang menjadi momok kan CA cervix, dan CA cervix ini bisa dicegah. Jadi pencegahannya sesimpel itu dengan vaksin. Oh oke. Tapi ada nggak maksudnya kondisi anak-anak atau orang-orang yang dia boleh divaksin atau enggak untuk HPV ini sendiri? Atau semua anak oke nggak apa-apa kok gitu? Oke, semua anak oke divaksin. Tapi mungkin kalau misalnya saat mau divaksin, dia sedang demam atau sedang ada penurunan kesehatan, mungkin saat itu tidak dilakukan. Tapi di luar itu boleh dilakukan kapan saja vaksinnya. Nah itu kan kalau anak-anak dok. Ya kita nggak ngomongin apa-apa ya, maksudnya kayak sekarang juga banyak teens remaja yang Betul. sorry to say sexually active. Betul. Ya kan gitu. Nggak hanya remaja deh, sekarang yang sudah dewasa pun sexually active dan akhirnya baru kepikiran buat vaksin. Ya. Telatkah? Boleh dilakukan screening dulu. Jadi kalau memang kita seksual aktif seperti tadi, kembali yang tadi bahwa 3 tahun pertamanya kita harus sudah di screening. Jadi kalau kita yang seksual aktif dan belum pernah screening, harus screening dulu dong. Udah ada nggak sih lesinya? Jadi kalau sudah ada lesi prakankernya diobatin dulu. Jadi kalau lesi prakanker nih yang belum masuk stadium-stadium tadi, itu kita masih ada pengobatannya hanya dengan krioterapi. Jadi dibekukan, lalu ditetes TCA. TCA itu seperti dipiling gitu. Jadi bagian yang terinfeksinya dikasih obat sehingga dia mengelupas. Atau dia di krioterapi. Krioterapi itu seperti disemprot
jadi beku gitu ya, jadi beku, dibekukan sehingga akhirnya rontoklah, matilah daerah yang ada lesinya itu. Nah itu masih bisa diterapi. Nah jadi kalau saat dia di screening dia memang negatif, dia bisa langsung divaksin. Tapi kalau di screening dia sudah ditemukan lesi, lesinya diobati dulu. Jadi diobati, kemudian divaksin. Itu setelah berapa lama sih dok hasilnya bisa keluar untuk mengetahui hasil screeningnya negatif dan bisa divaksin? Kalau tesnya hanya IVA saja, inspeksi visual asam asetat bisa langsung ketahuan saat diperiksa, setelah ditotol langsung kelihatan apakah ada lesi atau tidak. Tapi kalau pap smear mungkin ada beberapa hari baru keluar hasilnya. Itu pemberian vaksinnya berapa dosis? Atau beda lagi nih hitungannya sama kayak yang anak-anak tadi, itu beda? Sama saja Kak. Jadi tujuannya adalah menterapi dulu, baru kemudian diberi vaksin. Tapi seberapa besar sih dok, maksudnya kalau kita yang walau-walam ya, maksudnya setelah pemberian vaksin ketika nanti terpapar oleh pasangannya ataupun itu gimana? Itu memang belum ada penelitian jangka panjangnya ya. Kalau setelah divaksin kemudian berapa puluh tahun ke depan itu saya belum dapat datanya. Mungkin kalau sudah ada di WHO tapi saya belum dapat datanya itu Kak Raden. Tapi yang digalakkan oleh pemerintah terutama pada para dokter ahli onkologi, ginekologi adalah bahwa pemberian vaksin itu efektif untuk pencegahan kanker serviks. Nah, itu dia demikian. Ya. Aduh dok, hari ini tuh mau weekend, semoga banyak yang ngobrol sama pasangannya, saling terbuka, being faithful. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus kanker serviks sana. Berat, nyesek. Itu berat, nyesek banget saya yang dengernya jadi nyesek ya. Terima kasih Dokter Della, sehat terus. Terima kasih. Semoga ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Deli-Master. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Raden. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Della, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Somit dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan reproduksi Anda. Satu lagi, tetap setia sama pasangan Anda. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.